Dialog tentang penambahan komisi untuk apa kita lanjutkan. Pak Taslim, ini kalau kita bicara soal studi, ini harus ada studi tadi dikatakan sama Mas Karni juga oleh Mas Ansi juga. Berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan studi kelayakan bahwa apa istilahnya mungkin kelayakan atau apa bahwa ini memang harus dilakukan seperti apa? Nah, kalau studi saya kira di anggota DPR aja udah tahu ya. Ya sebenarnya yang lebih penting saya kira membangun sistem yang ada itu ya. Karena apa? Kemarin itu tidak ada beban komisi gemuk nih. Ada 55 orang anggota komisi 3 namanya. Tapi saat itu pembagian job kerja itu ya, satu rapat dengan Kapolri, semuanya rapat dengan Kapolri ya. Nah, bagi yang lain mau tidak datang tidak apa-apa. Karena 55 orang mewakili. Nah, makanya lebih penting sekarang membagi jobnya. Kapolri itu siapa yang membidangi pengawasannya? Jadi bisa rapat itu satu komisi namanya rapat, bisa rapatnya 4 sekaligus. Jadi ada apa namanya semacam pokja-pokja gitu di dalam. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan komisi 1 itu berhubungan dengan BIN, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, segala macam, termasuk juga KPI, Lembaga Sandi Negara segala macam. Ada pokja-pokja tertentu di dalam komisi yang orang-orangnya itu ya fokus pada bidang itu, mitra-mitra itu. Lalu nanti pimpinan komisi ini mendengarlah apa laporan masing-masing pokja sejauh mana, yang mana yang kalau kemarin itu bukannya juga ada pokja-pokja sebetulnya? Oh, kemarin tidak ada panja ya. Panja itu per kasus saja. Ada masalah apa nih bikin panja. Oh gitu. Ad hoc aja. Ad hoc. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Mas Karni ini harus di apa namanya permanenkan seperti itu, bukan hanya ad hoc. Pokja-pokja ini? Ya, saya kira itu salah satu treatment untuk mencoba agar komisi ke depan lebih produktif. Ya, ada treatment lain menurut Anda yang lebih pas? Treatment lain harus ada penguatan bagi anggota DPR supaya dia satu punya kemampuan teknis maupun substansial terhadap satu bidang yang dia kuasai di komisinya, tidak sering pindah-pindah. Kalau terlalu sering pindah juga problem. Ya, periode yang kemarin terjadi seperti itu? Ya, ada 1-2 orang yang dipindah oleh partainya, dipindah-pindah, jadi dia tidak bisa fokus hanya 6 bulan. Saya kira paling tidak 2 tahun lah, 1 tahun setengah itu satu orang itu memungkinkan untuk bisa menguasai bidangnya. Atau mungkin memang harus ditetapkan di awal, semacam apa, tatip atau undang-undang atau apapun gitu? Itu menjadi hak partai biasanya kan, jadi tapi itu kan bisa dihimbau saja ke partai sebenarnya, dan partai pun tidak alergi untuk itu. Nggak alergi, tapi selama ini himbauan gimana ditanggapinya? Ya, ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Banyakan yang mana? Tergantung teman-teman pimpinan mengelola lah, berdiskusi dengan teman-teman partai. Ya. Itu yang menurut saya catatan penting. Yang kedua, memang saya mengakui dengan 2 tenaga ahli itu kita pontang-panting, Pak. Kita sangat kesulitan karena kita harus membahas hal-hal yang teknis. Misalnya bahas undang-undang, kita harus bicara soal bagaimana kata per kata, bagaimana legal draft, pengertian bahasanya seperti apa. Padahal waktu kita terbatas kan. Ini tenaga ahlinya sarjana hukum nggak? Jangan-jangan rata-rata S2, rata-rata S2. Tetapi kalau hanya 2, itu memang sangat sulit bagi kita untuk berkembang, sangat sulit. Jadi kita ini kan bukan Superman juga yang serba tahu semua. Tetapi yang dibutuhkan sebenarnya anggota DPR itu adalah keputusan-keputusan politiknya setelah mendapatkan pertimbangan, referensi, oh ini keputusan ini harus diambil. Nah, teknisnya itu biar sekretariat dan TA yang mengelola, misalnya soal pembuatan undang-undang. Ini tenaga ahli dari masing-masing anggota dewan atau sebetulnya ada tenaga ahli lain? Di komisi ada tenaga ahli khusus? Kita ada, kalau di Balek dan di ini ada namanya tim peneliti. Tim peneliti. Ya, ada namanya tenaga ahli. Masing-masing komisi juga ada. Rata-rata 7. Ya. Rata-rata 7 orang. 7 orang untuk 55 orang menangani 11 mitra itu juga saya kira sangat berat. Oleh karena itu sebenarnya kalau soal peran kinerja DPR ini mau diperbaiki harus menyeluruh supportnya. Ya, saya kira tidak harus melulu anggaran ya, tapi lebih pada manajemen, fokus, kemudian motivasi aja supaya mereka mau. Dan itu yang lebih penting, bukannya penambahan komisi ya? Saya melihat itu belum urgen lah. Mungkin kalau saya lihat tadi apa yang digambarkan oleh 2 politisi ini, tampak bahwa urgensi ataupun juga kemendesakan ini belum cukup kuat terlihat di sana begitu. Karena itu kalau menurut saya sih sebaiknya DPR tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan pemekaran ataupun penambahan jumlah komisi ini itu. Yeah. Nah,
saya sepakat bahwa memang yang harus dilakukan itu adalah kajian secara komprehensif. Karena ternyata ini kan kalau kita langsung mengambil suatu keputusan bahwa komisi ditambah, sekian ditambah. Ini apa tolak ukurnya? Apa ukurannya? Itu belum jelas ya? Ya, apa ukurannya? Kenapa harus menambah 2? Kenapa harus menambah 3? Dan apa ada korelasi positif dengan peningkatan kinerja dari masing-masing komisi? Kami seringkali melihat bahwa rapat-rapat dengar pendapat dengan mitra kerja itu kerap kali di satu komisi hanya dihadiri mungkin oleh 1/3 bahkan 1/4 begitu. Artinya apa? Artinya ada problem-problem yang memang harus diselesaikan melalui proses internal partai politik begitu untuk menertibkan anggotanya, untuk meningkatkan kinerjanya, untuk melakukan proses kompetensinya ditingkatkan lagi. Tetapi ada sisi lain yang sebenarnya lepas dari peran partai politik, yaitu mungkin kajian-kajian akademis, proses intelektual yang mestinya dilakukan oleh para pakar lah katakan seperti Kalau itu. menurut Anda apa yang harus dilakukan sebetulnya supaya kinerja dewan dan juga anggota dewan ini menjadi lebih efisien? Ya, terkait dengan etos kerja para politisi kita di parlemen, menurut saya sebenarnya fraksi sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat itu sebenarnya memiliki kontrol yang cukup ketat untuk bisa mendorong kinerja masing-masing anggota. Tetapi hal ini kita lihat tampaknya lemah sekali begitu. Fraksi. Nah, tapi pada sisi lain kalau ada hal-hal yang menyangkut voting tertentu, itu mereka bisa sangat efektif ya. Kekuatan DPP melalui fraksi itu bisa sangat efektif. Tetapi kerja keseharian, business as usual itu kita tidak lihat. Seperti dalam proses pengawasan itu ya? Pengawasan, legislasi, kita bisa lihat. DPR kemarin atau tahun kemarin, tahun terakhir, itu berapa sih prolegnas yang bisa dicapai? Saya kira tidak sampai 50%. Itu pun cukup banyak dari situ yang kemudian di judicial review oleh masyarakat sipil atau oleh berbagai pihak begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu terburu-buru dan jangan sampai juga ini semakin katakanlah membuat masyarakat mengalami krisis kepercayaan yang demikian akut. Karena kalau ini terus-menerus dipaksakan, yang terjadi adalah kecurigaan dari masyarakat. Karena memang DPR tidak mampu untuk menjelaskan dan diterima di nalar masyarakat. Ya, ini menarik sebetulnya. Kalau tadi Mas Kardi mengatakan sudah membaca draftnya, ini yang menyampaikan draftnya siapa, Mas? Pimpinan yang ngirim ke komisi dan badan legislasi. Kebetulan saya kemarin jalan-jalan ke kantor lama saya di badan legislasi. Kebetulan pimpinan badan legislasi dikasih itu ada draftnya, saya baca. Kok ada 15, padahal isinya 13. Tetapi artinya memang ada upaya itu soal apakah ini akan sukses atau tidak. Kalau kami sih berpandangan kita mending hati-hati, apalagi isu ini lalu kemudian dipahami rakyat sebagai isu bagi-bagi. Itu menjadi beban bagi institusi DPR. Kalau draft itu adalah dari pimpinan, berarti bukan dari ketua DPR saja ya, dari koleganya itu juga termasuk. Artinya dari pimpinan dewan ya, bukan perorangan segala sesuatu yang sifatnya penting itu dibahas di internal pimpinan, dirapatkan. Mungkin kajian kepada tenaga ahli pimpinan saya kira suruh dikaji kebalik lagi. Malah saya cenderung tadi tidak tercapainya target prolegnas itu karena memang di balik itu kita terpecah gitu ya. Seperti kalau pimpinan malah ada juga komisi ya ketua ya. Nah, beliau pimpinan balik ya. Beliau juga di komisi, mestinya kan kalau balik itu fokus saja balik. Nah, makanya kalau dimekarkan lagi justru akan lebih porak-poranda. Maka lebih cenderung bagaimana kita mengecilkan pendapat saya supaya fokus dalam undang-undang itu seperti balik itu mestinya orangnya ya balik saja. Nggak usah berada di komisi-komisi lain ya. Ini berada di komisi lain, hal-hal penting balik ini rapat. Ya saya kan anggota balik nih. Pernah saya rapat itu dalam jam yang sama itu rapatnya 3. Ya, Mas, ini kan gimana cara sekali. Ada sejumlah opsi yang mau ditawarkan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa komisi tidak perlu ada. Tidak perlu terlalu banyak maksud saya. Cukup misalnya komisi legislasi, komisi pengawasan dan komisi monitoring. Hanya 3 itu aja. Hanya 3. Itu kan salah satu opsi. Tetapi plus minus di mana? Ini kan perlu kita kaji secara serius. Nah, ada juga obrolan lain yang mengatakan artinya ada 3 komisi, ada pokja-pokja di dalam komisi itu tadi yang seperti dikatakan. Kalau pakai konsepnya Pak Taslim, pakai pokja. Cuma ada fokus yang legislasi sudah kamu seumur-umur selama di perintah partai ngurusi legislasi. Kira-kira gitu kan? Ngurusi anggaran, ngurusi pengawasan. Oke, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Itu satu alternatif.